Senyum Marcus Thuram kini mulai jarang terlihat, dan hal itu bisa jadi pertanda pergeseran besar di masa depannya. Penyerang asal Prancis tersebut disebut mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan Inter, terutama jika ada klub yang bersedia mengajukan tawaran besar, atau bahkan menebus klausul pelepasannya senilai 85 juta euro. Seperti dilaporkan Il Giorno hari ini, efek domino dari pernyataan terbaru Lautaro Martinez yang menyulut berbagai rumor transfer, juga mulai menyeret pemain lain, termasuk Thuram, ke dalam pusaran spekulasi. Meski sebelumnya sempat dilirik Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain, kini dua klub Premier League yakni Arsenal dan Manchester United dikabarkan memantau situasi dengan seksama. Keduanya tengah mencari penyerang baru dan sempat masuk dalam perburuan Victor Gyökeres. Dalam konteks seperti ini, situasi yang tak stabil di kubu Nerazzurri bisa saja membuka celah bagi calon pembeli untuk bergerak cepat. Jika Thuram benar-benar angkat kaki, Il Giorno menyebut bahwa Inter telah mencatat nama Maiskin sebagai salah satu kandidat pengganti. Penyerang Fiorentina itu memiliki klausul rilis senilai 52 juta euro, nominal yang bahkan dikabarkan sanggup dibayar oleh klub kaya asal Qatar, Al-Qadisiyah. Maiskin dianggap sebagai pemain bergaya Marotta karena berpaspor Italia dan masih berusia 25 tahun, dua aspek yang juga sejalan dengan visi investasi Oaktree. Sementara itu, kepergian Thuram, yang direkrut Inter secara gratis musim lalu, akan menghasilkan keuntungan finansial besar dalam bentuk plusvalenza murni. Kini, semua tergantung pada bagaimana pasar bergerak dan keputusan akhir dari Thuram sendiri. Satu hal yang pasti, Inter sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Davide Fratesi kembali menjadi incaran di bursa transfer, dan kali ini giliran Manchester United yang masuk dalam daftar klub peminat. Gelandang Inter itu juga tengah dilirik oleh Tottenham, Atletico Madrid, dan mantan klubnya, AS Roma. Menurut beberapa sumber yang dikonfirmasi kepada Chalked Offside, pihak Red Devils sudah melakukan kontak awal dengan Inter guna memahami apakah ada ruang untuk membuka negosiasi. Namun, seperti dijelaskan media Inggris tersebut, belum ada pembicaraan resmi, apalagi tawaran konkret. Fratesi sendiri masih belum mengambil keputusan soal masa depannya, dan tengah mempertimbangkan apakah akan bertahan di Inter atau mencari pengalaman baru di luar Italia. Pihak Inter, di sisi lain, siap membuka pintu bagi kepergian sang pemain apabila ada tawaran yang sesuai. Menariknya, harga Fratesi dikabarkan kini jauh lebih terjangkau dibanding musim panas lalu. Jika sebelumnya banderolnya mencapai 50 juta euro, kini nilainya diperkirakan turun menjadi sekitar 35 juta euro. Klub-klub Premier League telah memantau Fratesi sejak lama, dan sekarang dengan harga yang lebih rendah, kesepakatan menjadi jauh lebih menarik, ungkap salah satu sumber kepada Chalked Offside. Dengan menurunnya valuasi dan minat yang semakin luas, Fratesi bisa menjadi salah satu nama panas di fase lanjutan bursa transfer musim panas ini, dan Inter siap mendengarkan setiap peluang. Untuk saat ini, Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan terkait Denzel Dumfries, meskipun sebelumnya sempat menanyakan status kontraknya. Seperti yang diketahui dalam beberapa hari terakhir, B asal Belanda itu memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang hanya berlaku untuk klub luar Italia dan hanya sampai batas waktu 15 Juli. Menurut laporan Sky Sport, saat ini tidak ada indikasi bahwa Barcelona atau klub lain bersedia membayar jumlah tersebut secara langsung. Dengan demikian, peluang transfer Dumfries ke Camp Nou dalam formula klausul rilis tampaknya mengecil. Namun, setelah tanggal 15 Juli berlalu, Inter siap membuka negosiasi untuk kemungkinan penjualan Dumfries, tetapi dengan satu syarat, harga dasarnya akan jauh lebih tinggi dari 25 juta euro. Klub Nerazzurri ingin memastikan bahwa setiap potensi kehilangan aset penting seperti Dumfries bisa mendatangkan keuntungan maksimal. Dengan tenggat waktu semakin dekat, semua mata kini tertuju pada langkah Barcelona dan reaksi klub-klub lain yang mungkin tertarik pada Dumfries. Jika tidak ada yang bergerak cepat, Inter akan mengambil kendali penuh atas harga jual sang pemain. Maiskin menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Inter dalam bursa transfer musim panas ini, terutama jika Marcus Thuram memutuskan hengkang. Penyerang yang saat ini membela Fiorentina itu menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda sepak bola Italia, Bobo Vieri. Berbicara kepada Radio Sportivo, Vieri tak ragu memberikan pujian tinggi kepada Kean. Kean adalah penyerang yang luar biasa. Menurut saya, 52 juta euro itu terlalu murah. Jika saya adalah klub Serie A, saya akan langsung membelinya, ujar mantan bomber timnas Italia itu. Dalam kontrak Kean bersama Fiorentina, terdapat klausul pelepasan senilai 52 juta euro.
Nilai tersebut kini menjadi sorotan, mengingat potensi besar yang dimiliki sang pemain. Kamar pertama dari Badan Pengawas Keuangan Klub, CFCB, UEFA hari ini mengumumkan serangkaian keputusan terkait klub-klub yang berada dalam pengawasan untuk musim 2024-2025 sehubungan dengan regulasi Financial Fair Play. Dalam daftar klub yang dinyatakan lolos evaluasi, Inter menjadi salah satunya. Klub asal Milano tersebut berhasil memenuhi target keuangan sementara yang ditetapkan untuk tahun 2024. Selain Inter, klub-klub besar lainnya seperti Milan, PSG, Monaco, Olympique Marseille, Besiktas, Trabzonspor, dan Royal Antwerp juga dinyatakan patuh terhadap aturan keuangan UEFA. Berbeda halnya dengan AS Roma, yang menurut pernyataan resmi UEFA, sedikit melampaui target keuangan yang ditetapkan dan akibatnya dikenai denda sebesar 3 juta euro. Sementara itu, kabar baik datang bagi Istanbul Başakşehir. Klub asal Turki itu dinyatakan sepenuhnya patuh terhadap ketentuan keuangan musim 2024-2025 dan secara resmi keluar dari pengawasan settlement agreement, sehingga dipastikan tidak akan dikeluarkan dari kompetisi Eropa musim 2025-2026. Masa depan Valentin Carboni tampaknya semakin mengarah ke Genoa. Menurut laporan dari Il Secolo 19, peluang sang playmaker muda asal Argentina untuk bergabung dengan klub berjuluk Il Grifone kian menguat dari hari ke hari. Carboni, kelahiran 2005, telah kembali ke Inter sejak Februari lalu setelah absen cukup lama akibat cedera lutut yang dialaminya saat menjalani masa pinjaman di Olympique Marseille. Meski Christian Chivu sangat menghargai talenta sang pemain, pelatih Inter itu tak bisa memberikan jaminan menit bermain secara reguler di musim depan. Inilah yang membuka jalan bagi Genoa, yang dikenal sebagai tempat berkembang yang baik bagi pemain muda, untuk menawarkan panggung yang lebih stabil bagi Carboni. Klub Rossoblu telah menerima sinyal positif dari sang pemain, yang dikabarkan menyambut baik kemungkinan pindah dan kembali menunjukkan potensinya di Serie A. Kini tinggal menunggu langkah konkret antara kedua klub, sebuah kesepakatan yang bisa menguntungkan semua pihak. Carboni mendapat ruang, Genoa menambah kualitas, dan Inter bisa melihat salah satu aset muda mereka terus berkembang. Inter telah menetapkan nama Ederson sebagai target utama untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu jika sang gelandang asal Turki benar-benar hengkang di bursa transfer musim panas ini. Gelandang Atalanta itu dianggap sebagai profil ideal untuk mengisi kekosongan besar di lini tengah nerazzurri. Namun, jalan Inter tidak sepenuhnya mulus. Menurut Corriere di Bergamo, Juventus juga tengah mengarahkan radar mereka ke Ederson. Klub asal Turin itu tidak hanya memantau situasi, tapi juga mulai menyusun strategi untuk memenangkan persaingan. Guna menurunkan beban finansial dalam negosiasi, Juve disebut ingin memasukkan salah satu pemain mereka sebagai bagian dari kesepakatan. Juventus terus memantau Ederson, dengan harapan bisa memangkas biaya transfer setengahnya lewat skema pertukaran yang melibatkan Nico Gonzalez, yang dinilai sebesar 30 juta euro, tulis Corriere di Bergamo. Persaingan pun memanas. Bagi Inter, mendatangkan Ederson hanya mungkin dilakukan dengan dana hasil penjualan, terutama dari Çalhanoğlu, sementara Juventus mencoba mengandalkan formula barter. Kini semua mata tertuju pada Atalanta, yang memegang kunci dari salah satu nama paling diincar di Serie A musim panas ini. Jose Mourinho kembali mencuri perhatian saat menjadi tamu Ferrari dalam ajang Grand Prix Formula One di Silverstone. Di sela-sela acara balap, pelatih asal Portugal itu menyempatkan diri berbicara soal sepak bola, khususnya mengenai penunjukan Christian Chivu sebagai pelatih baru Inter Milan. Kepada Sky Sport, Mourinho memberikan komentar penuh nostalgia dan harapan. "Dia salah satu anakku," ujar The Special One dengan nada penuh kasih. Christian belajar banyak dari pengalamannya yang luar biasa sebagai pemain. Tapi kini situasinya berbeda. Menjadi pemain hebat tidak otomatis membuatmu jadi pelatih hebat. Semoga dia bisa melalui transisi ini dengan baik. Dia mencintai Inter, dan Inter juga mencintainya. Dia pria yang hebat, penuh semangat, keberanian, dan berkepribadian kuat. Namun, dengan nada bercanda, Mourinho menambahkan, "Saya hanya berharap dia tidak memenangkan treble. Dia boleh juara Liga Champions, boleh juara Scudetto, tapi treble? Tidak. Saya egois. Saya ingin Inter kembali menjuarai Liga Champions, tapi bukan treble," ujarnya sambil tertawa, merujuk pada pencapaian historisnya bersama Inter pada 2010. Di akhir wawancara, Mourinho mengatakan, "Saya tidak percaya kalian merindukanku.
Satu-satunya alasan mungkin karena tidak ada yang bisa memenangkan Liga Champions lagi sejak saya pergi. Itulah satu-satunya tragedi, katanya dengan gaya khasnya. Mereka memanggil saya Special One karena saya melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kita lihat nanti apakah saya bisa melakukan sesuatu di Istanbul, pungkas pelatih Fenerbahce itu dengan senyum penuh teka-teki.